Ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang aktif. Kita ulang lah. Nah, sekarang kita masih di pembahasan Baqiyatut Tuhur. Baqiyatut Tuhur itu gambarannya pertama ada Arab apa Indonesia ini? Arab aja. Ada darah. Kemudian ada naqo atau bersih dari darah, terputus dari darah. Kemudian ada darah lagi. Nah, kemudian pertama darah yang ini muncul setelah 15 hari. 15 hari dari mana? Dari pertama kali keluar darah. Jelas ya? Darah yang ini muncul setelah 15 hari dari mana? Dari pertama kali keluar darah. Itu syarat pertama. Yang kedua, darah yang ini ghair mutaqatti', ya, tidak terputus-putus, artinya dia lancar. Contohnya seperti apa? Nah, pertama kita contoh yang memenuhi syarat. Misalkan keluar darah 8 hari keluar darah, kemudian 10 hari bersih, naqo bersih, kemudian keluar darah lagi, misalkan 5 hari. Nah, lihat di sini, darah yang ini keluar setelah melewati 15 hari. 10 tambah 8 berapa? 18, berarti sudah melewati 15 hari. Kemudian darah yang ini ghair mutaqatti', tidak terputus-putus. Tidak terputus-putus, lancar, 8 hari keluar darah. Nah, pertama kemudian setelah itu darah yang ini atau angka di sini dengan di sini dijumlahkan. 5 tambah 10 berapa? 15. Nah, ini kalau 15 ya sudah, berarti paling sedikitnya suci antara 2 haid berapa? 15. Jadi nggak ada masalah di sini. Gambaran kedua. 8 hari keluar darah. 10 hari bersih. Kemudian 7 hari keluar darah. Sama seperti tadi ya. Darah yang ini keluar setelah melewati 15 hari. 10 tambah 8 berapa? 18. Ya udah, berarti sudah melewati 15. Kemudian darah yang di sini ghair mutaqatti', 8, tidak terputus-putus. Nah, tapi lihat di sini. 10 tambah 7 berapa? 17. Berarti lebih dari 15. Nah, kalau lebih dari 15, maka yang ini dibagi. Nah, 10 biar dapat 15 kurang berapa? 5.
kurang 5 kan? Maka 7 diambil 5. Ya udah, 5 hari itu suci. 5 hari suci atau baqiyatut tuhur atau istihadah sama aja. Kemudian 5 sisanya berapa berarti? 2. 2 hari berarti haid baru. Haid jadid. Jelas ya? Jelas nggak? Oke. Jadi gampang. Pertama ini dengan ini dulu jumlahkan. Kalau lebih dari 15, oh yang ini kalau keluar darah lagi berarti baqiyatu tuhur. Setelah itu untuk membagi darah yang di sini, ya angka di sini tambah angka di sini. Berapa? Kalau lebih dari 15, maka hitung nih angka di sini biar dia lengkap 15 butuh berapa angka. Nah, kalau di sini cukup dia 15 pas, nggak ada masalah. Nah, kalau di sini lebih dari 15, nah, maka 10 biar 15 butuh berapa? 5. Maka 5 itu suci. Nah, 7 dia dikurang 5 berapa? 2. Maka 2 itu haid baru. Jelas ya? Dan prinsipnya kenapa di sini harus dibulatkan 15? Karena paling suci antara 2 haid itu 15. Tuh. Foto ini. Dah selesai. Nah, sekarang kita mau bahas di sini. Gimana kalau syarat ini tidak terpenuhi? Gimana kalau syarat di sini tidak terpenuhi? Gimana gambarannya? Gambarannya darah keluar sebelum 15. Berarti ini ditambah ini ternyata kurang dari 15. Contohnya gimana? Contohnya 8 hari keluar darah. Kemudian 4 hari bersih. 8 tambah 4 berapa? 12. Kemudian keluar darah lagi 8. Berarti tidak terpenuhi syarat di sini. Berarti tidak terpenuhi syarat di sini. Ulang lagi ya. 8 hari keluar darah. 3 hari bersih. 8 hari keluar darah lagi. Lihat di sini, 8 tambah 4 berapa? 12. Berarti dia darah dengan bersih ketika dijumlahkan belum sampai 15. Nah, maka bersihnya ini belum melewati 15 udah keluar darah lagi. Ya, sudah keluar darah lagi. Berarti keluar darahnya di hari ke-13. Kan gitu. Nah, apa hukum darahnya ketika itu? Ketika itu tidak bisa dihukumi baqiyatut tuhur. Kenapa tidak bisa dihukumi baqiyatut tuhur? Karena keluarnya sebelum melewati 15. Ini hukumnya apa? Ini semua darahnya, semua dalam hari-hari ini dia istihadah. Tapi hati-hati di sini. Istihadah di sini artinya dia harus dikembalikan ke 7 gambaran istihadah. Bukan berarti semuanya istihadah, enggak. Maksud istihadah di sini artinya si perempuan dalam hari-hari ini harus dikembalikan ke 7 gambaran istihadah yang akan kita bahas. Jadi kasih tanda ini ya. Makanya ini yang saya singgung kemarin. Kenapa ulama ngebedain antara baqiyatut tuhur, darah fasad, ya damul fasad, dan istihadah. Kenapa dibedakan? Supaya enggak ketukar-tukar nih gambaran ini. Ini yang masalah ini disebut baqiyatut tuhur aja, nggak bisa disebut istihadah. Sebenarnya istihadah. Ya, baqiyatut tuhur ini istihadah. Jadi ketika itu dia mengerjakan sebagaimana perempuan mustahadah.
Cuman oleh ulama tidak disebut istihadah, disebut baqiyatut tuhur supaya ngerti oh ini tidak dikembalikan ke suwar mustahadah yang 7. Gitu ya. Adapun nanti setiap ketemu kalimat istihadah maksudnya dia dikembalikan ke 7 gambaran istihadah. Gitu ya. Kalau di sini disebut baqiyatut tuhur padahal itu istihadah juga. Itu kan darah tapi tidak disebut haid. Ya kalau bukan haid darah apa? Istihadah. Istihadah juga cuman tidak disebut istihadah, disebut baqiyatut tuhur. Kenapa? Supaya kita otak kita terpetakan. Oh, ini baqiyatut tuhur berarti tidak perlu saya kembalikan ke 7 gambaran istihadah. Jelas ya? Nah, di sini kenapa disebut istihadah? Maksudnya si perempuan dalam berapa hari nih? 12 tambah 8. 20 hari. Perempuan dalam 20 hari ini dikembalikan ke gambaran istihadah yang 7. Kenapa begitu? Karena istihadah dengan haidnya kecampur-campur. Yang mana yang haid? Yang mana yang istihadah? Nggak tahu, nyampur. Gitu ya. Maka perlu dikembalikan ke gambaran istihadah yang ada 7 yang nanti kita bahas. Jelas ya? Itu yang pertama. Ingat nih, jadi baqiyatut tuhur itu pertama hafalkan ini darah, bersih darah. Kemudian hafalkan syarat darah di sini apa? Tidak terputus-putus. Syarat darah di sini apa? Datangnya setelah 15 hari. Kemudian kalian hafalkan. Gimana kalau syarat ini tidak terpenuhi? Maka dia istihadah. Gampang kan? Kalau syarat di sini tidak terpenuhi maka dia istihadah. Maksudnya apa istihadah? Dikembalikan ke gambaran istihadah yang 7 yang nanti kita bahas. Gimana kalau syarat ini tidak terpenuhi? Nah, ini yang disebut dengan masalah Ibn binti Syafi'i. Gampang kan? Kalau ini tidak terpenuhi, balik ke 7 gambaran nanti. Kalau ini tidak terpenuhi, oh ini masalah Ibn binti Syafi'i. Gitu. Foto? Apa udah ditulis? Foto aja. Harusnya ada grup Telegram atau grup apa kayak saya buat ngirimin foto-foto. Sebenarnya kalau ada streaming udah nggak perlu dipoto. Tapi susah nyarinya satu-satu ya. Jadi kita paham di sini kalau syarat ini tidak terpenuhi maka dia mustahadah. Ya, kalau tidak terpenuhi maka mustahadah. Maksudnya mustahadah di sini dikembalikan ke gambaran istihadah yang 7. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka ini masuk dalam masalah Ibn binti Syafi'i. Ini memang cucunya Imam Syafi'i. Cucunya Imam Syafi'i. Keluarga Imam Syafi'i tidak ada yang lebih faqih setelah Imam Syafi'i selain beliau. Jadi kalau syarat ini tidak terpenuhi, dia kembali ke masalah Ibn binti Syafi'i. Gimana gambarannya? Gambarannya darah bersih, kemudian darah. Intinya yang penting darah di sini jadi pertama, darah yang ada di sini keluarnya setelah 15 hari. Ini terpenuhi syarat ini, jelas ya? Darah yang di sini keluar setelah 15 hari. Cuman darah yang sebelum 15 hari itu terputus-putus. Contoh, ini darahnya berapa hari? Misalkan 3. Bersihnya 5. Darah lagi berapa? 3. 5, 8, tambah 3, 11. Misalkan di sininya bersihnya 6. Kemudian keluar darah lagi. Misalkan berapa? 5. Nah, lihat di sini. 3 tambah 5, 8. Tambah 3, 11. Tambah 6, 17. Ini semuanya 17. Berarti darah yang ini keluarnya setelah 15
belas. Terpenuhi nggak syarat ini? Terpenuhi. Cuman yang tidak terpenuhi syarat yang ini. Kenapa? Karena ini mutaqatti'. Nah, di sini ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, udah gampang. Kemarin kita sudah bahas masalah qaul sahab, kan gitu. Ya udah, ini dengan ini haid dan ini juga haid, bener nggak? Sahab. Ya udah, berarti dia haidnya berapa hari? 11 hari. Gitu kan? Yang ini baqiyatut tuhur. Ya, yang ini baqiyatut tuhur, bisa nggak kayak gitu? Bisa kan? Bisa. Kita bisa pakai sudut pandang yang itu. Bisa juga kita katakan semuanya ini mustahadah. Maksudnya apa mustahadah? Dikembalikan ke gambaran istihadah yang 7. Ingat ya, maksud istihadah dikembalikan ke gambaran istihadah yang 7. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini dengan ini haid, loh, kenapa ini dengan ini haid? Kan ini juga darah, sama-sama darah, gitu kan? Kenapa kamu bilang yang di sini haid, sedangkan yang di sini enggak? Kenapa enggak bilang yang ini dengan yang ini haid, yang ini bukan haid? Apa dalilnya? Kenapa yang ini didahulukan daripada yang ini? Ya udah, kenapa enggak semuanya dikatakan mustahadah? Nanti kita instrumen yang dipakai untuk menentukan haid atau bukannya nanti aja kita tentukan di gambaran istihadah yang 7. Ngelihat warna darah, entah ngelihat sifat darah, entah melihat bau darah. Ya, kita pakai instrumen di sono aja. Yang di sini udah semuanya dihukumi istihadah. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Makanya di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat mu'tamad, dia mustahadah. Apa maksudnya mustahadah? Kembali ke 7 gambaran istihadah. Kembali ke 7 gambaran istihadah. Berarti ya sudah, dia dihukumi, oh perempuan ini mustahadah. Kita lihat apakah dia mubtadi'ah atau dia mu'tadah, apakah mumayyizah atau ghair mumayyizah. Itu ya. Apakah mutahayyirah mutlaqah atau bukan. Ini pendapat mu'tamad. Nah, sebelum itu, pendapat kedua, pendapatnya Ibn binti Syafi'i. Apa kata Ibn binti Syafi'i? Ini masuk masalah baqiyatut tuhur. Sama kayak tadi sudut pandangnya, udah, ini haid, ini baqiyatut tuhur. Gampang kan? Itu pendapatnya Ibn binti Asy-Syafi'i. Nah, saya ingin sedikit istitrad. Di dalam mazhab Syafi'i ada mu'tamad, ada bukan mu'tamad. Yang harus difahami dari segi pengamalan. Dari segi mengamalkan, semuanya bisa diamalkan. Mau mu'tamad, mau tidak mu'tamad, silahkan diamalkan. Semuanya bisa diamalkan. Yaitu ada keterangannya di Fawaid Makkiyah, Fawaid Madaniyah, di I'anatul Talibin, di di Syuruh Minhaj. Semuanya ada keterangan bahwa qaul yang tidak mu'tamad bisa diamalkan bagi diri sendiri. Terus ngapain dibedain mu'tamad dengan tidak mu'tamad? Itu perbedaan tersebut nanti efeknya di fatwa. Kalau qaul yang mu'tamad, kita misalnya ditanya, Ustaz, ini dalam mazhab Syafi'i hukum masalah ini apa? Nah, itu kita bisa jawab langsung pakai qaul mu'tamad. Misalkan kita ditanya masalah ini, Ustaz, ini saya keluar darah begini. Hukumnya apa? Kita langsung bisa bilang, itu dalam mazhab Syafi'i istihadah, kembali ke gambaran yang 7. Bisa langsung seperti itu kalau pakai qaul mu'tamad fatwanya. Tapi kalau pakai qaul yang tidak mu'tamad, itu harus dikasih label. Ya, kita nggak boleh bilang dalam mazhab Syafi'i itu baqiyatut tuhur. Kemudian diam, nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan mu'tamad. Kita harus bilang, oh,
dalam mazhab Syafi'i ada pendapat Ibn binti Syafi'i itu baqiyatut tuhar. Jadi harus kasih embel-embel bahwa itu bukan mu'tamad. Harus kasih tahu, oh itu kaulnya siapa. Gitu ya. Beda dengan kaul mu'tamad. Kaul mu'tamad langsung aja. Kenapa? Karena ini resmi. Pendapat resminya ini. Itu pendapat yang resmi. Gitu ya. Adapun yang tidak mu'tamad boleh fatwa ala sabilil irsyad namanya. Fatwa ala sabilil irsyad. Kita nuduhin, ini loh kamu bisa ngamalin kaul ini. Nah, ini biar nggak pusing ketika baca fawaid makkiyah atau fawaid madaniyah. Ada ala sabilil irsyad, ada fatwa biasa. Kalau ala sabilil irsyad itu kita irsyad, menunjukkan ke orang, nih, kamu bisa ngamalin kaul ini loh, dan ini kaul yang tidak mu'tamad tapi bisa diamalin. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena semua ulama sepakat qaul dhaif itu bisa diamalkan fi haqqin nafsi, bagi diri sendiri bisa diamalkan. Jadi bedanya di situ ya. Udah selesai ini masalah Ibn binti Syafi'i selesai. Paham ya? Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka mustahadah langsung. Kalau syarat ini tidak terpenuhi masuk ke masalah Ibn binti Asy-Syafi'i. Nanti ada khilaf. Yang mu'tamad mustahadah sama aja kayak gini. Yang tidak mu'tamad pendapat Ibn binti Syafi'i ini baqiyatu at-tuhar. Dah. Ada tisu enggak? Udah batok? Gampang ya. Udah batok? Udah, sekarang kita masuk mustahadah. Mustahadah itu gimana sih? Mustahadah itu misalkan atau mustahadah yang dimaksud di sini yang kita kembalikan ke gambaran yang 7. Gitu ya. Mustahadah yang dikembalikan ke gambaran yang 7. Itu kalau keluar darah lebih dari 15 hari. Keluar darah lebih dari 15 hari. Seperti tadi. Ya, seperti masalah Ibn binti Syafi'i tadi. Dia keluar darah lebih dari 15 hari kan? Lebih. Atau seperti masalah tadi baqiyatut tuhar yang keluar darahnya sebelum melewati 15. Itu sama aja, dia keluar darah dan melewati 15 hari. Jelas ya? Itu namanya istihadah. Keluar darah lebih dari 15 hari. Mau itu keluar terus ataupun terputus-putus. Nah, dari sini harus difahami, kalau perempuan keluar darah tidak melewati 15 hari, mau warnanya beda-beda, mau sifatnya beda-beda, semuanya haid. Ya. Perempuan keluar darah 10 hari. Hari pertama merah, hari kedua kuning, hari ketiga coklat. Udah, itu semuanya haid, enggak ada urusan dengan warna darah. Kapan ada urusan dengan warna darah? Kalau melebihi 15 hari. Nah, baru kita masuk dalam mustahadah. Mustahadah itu perempuan yang haidnya tercampur dengan istihadahnya, yang dimaksud di sini ya. Perempuan yang haidnya tercampur dengan istihadah. Ada perempuan keluar darah 20 hari. Ini kan tidak mungkin semuanya dihukumi haid, benar nggak? Nggak mungkin. Kemudian versi madhabnya Nadia misalkan, dia bilang 15 hari pertama haid,
5 hari selanjutnya istihadah. Ini mazhabnya Nadia. Jadi dia bilang 15 hari pertama haid, 5 hari istihadah. Kenapa 15 hari pertama haid? Kan sama-sama darah. Ini kan semua 20 hari semuanya darah. Kenapa kita bilang yang 15 pertama ini haid? Alasannya apa? Apa murajihnya? Apa dalilnya? Enggak ada. Karena di fikih paling banyak haid 15 hari. Iya, di fikih paling banyak haid 15 hari. Tapi kan bisa dibilang 15 hari terakhir yang haid. Bisa nggak? Bisa. Kenapa yang pertama? Bisa juga kita bilang 15 hari di tengah-tengah haid. Yang awal, yang akhir istihadah. Bisa nggak? Bisa. Maka kita harus punya murajih namanya. Alasan yang mengunggulkan untuk kita bilang ini loh haidnya di sini. Harus punya alasan. Apa alasannya? Nah, ini dibahas di masalah mustahadah. Jelas ya? Jadi kalau ada perempuan keluar darah 20 hari, apa hukumnya? Ntar dulu. Dirinci. Gitu ya. Nah, mustahadah ini terbagi dua. Yang pertama ada mumayyizah. Yang kedua ada ghair mumayyizah. Mumayyizah terbagi dua. Mubtadi'ah, mu'tadah. Yang ghair mumayyizah terbagi dua. Mubtadi'ah, mu'tadah. Nah, mu'tadah terbagi menjadi yang pertama dzakirah lil qadri wal waqti, atau qadr ini sering disebut juga al-adad, sama aja ya. Yang kedua terbagi 4 ini. Yang kedua dzakirah lil qadri lal waqt. Artinya apa? Lupa waktunya. Yang ketiga dzakirah lil waqti lal qadri. Yang keempat ini yang disebut dengan mutahayyirah mutlaqah, lupa semua-semuanya. Ini disebut mutahayyirah mutlaqah atau mutahayyirah kubra. Ada yang menyebutnya muhayyirah. Udah ditulis belum?
Udah tulis. Nah, pertama, mumayyizah. Apa itu mumayyizah? Mumayyizah itu perempuan misalkan keluar darah lebih dari 15 hari, 20 hari, 25 hari. Dan warnanya beda-beda. 5 merah, 5 hitam, 5 coklat, 5 kuning, beda-beda. Gitu ya, itu namanya mumayyizah. Jelas ya? Dan memenuhi syarat tamyiz. Jadi dua yang harus dipahami. Pertama, dia melihat sifat darah yang berbeda-beda, enggak mesti warna. Dia melihat sifat darah yang berbeda-beda. Ya, pertama sifatud dam, sifat darahnya beda-beda. Yang kedua, dia harus memenuhi syarat tamyiz. Jelas ya? Nah, ghair mumayyizah, atau kesini dulu. Mubtadi'ah apa itu? Mubtadi'ah itu perempuan yang pertama kali haid. Mubtadi'ah di sini maksudnya perempuan yang pertama kali haid. Mu'tadah yang pernah haid sebelumnya. Mu'tadah yang sebelumnya pernah haid. Ghair mumayyizah sama seperti ini juga. Ya. Lihat sifat darah. Yang kedua, lihat syarat tamyiz. Maksudnya apa? Ghair mumayyizah itu pertama, sifat darahnya. Bisa jadi dia melihat satu sifat darah. 20 hari semuanya hitam. Jadi sifatnya satu. Gitu ya. Dari segi sifatnya. Atau sifatnya beda-beda tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Jelas ya? Kalau yang ini mumayyizah, sifat darahnya beda dan memenuhi syarat tamyiz. Kalau yang ini ghair mumayyizah itu sifat darahnya sama atau sifat darahnya beda-beda tapi tidak memenuhi syarat tamyiz. Jelas ya? Nah, mubtadi'ah yaitu yang pertama kali mengalami haid. Pertama kali haid langsung mengalami istihadhah. Mu'tadah berarti sebelumnya pernah haid. Pengalaman haid kedua misalnya, ketiga dan seterusnya. Dzakirah lil qadri wal waqti. Maksudnya apa? Berarti sifat darahnya sama. 20 hari hitam semua atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Tapi dia ingat, oh, bulan sebelumnya saya haid tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dia ingat waktunya. Ya, dan ingat berapa harinya. Jelas ya? Yang kedua, dzakirah lil qadri lal waqti. Dia ingat berapa hari, tapi dia enggak ingat tanggal berapa. Ya, dia ingat berapa hari. Misalnya, bulan kemarin saya haid 6 hari. Tapi lupa waktunya kapan. Cuman di sini yang harus difahami, dia harus ingat awal bulan atau akhir bulan atau pertengahan bulan. Enggak boleh saya ingat kemarin itu saya haid 6 hari tapi saya lupa awal bulan atau akhir bulan. Enggak, ketika itu dia jadi nasiyah lil qadri wal waqti. Gitu ya.
atau masuk mutahayyirah mutlaqah. Nah, yang ketiga, dzakirah lil waqti. Dia ingat saya haid awal bulan, tapi lupa berapa hari. Pokoknya saya ingat yang penting tanggal 1 saya haid. Saya ingat tanggal 2 saya haid. Saya ingat tanggal 3 saya haid misalnya. Tapi saya lupa berapa hari. Apa 5 hari, apa 3 hari. Lupa. Jelas ya? Yang terakhir, dia istihadah. Darahnya sama semua, 20 hari hitam semua. Kemudian dia bulan sebelumnya pernah haid. Kemudian ditanya, bulan sebelumnya kamu haidnya berapa hari? Nggak tahu, nggak ingat. Bulan sebelumnya kamu haidnya tanggal berapa? Nggak ingat juga. Nah, ini yang paling merepotkan dunia shinobi. Ini merepotkan dunia fuqaha. Dan ini paling sulit. Ya, dia paling repot dia hukumnya. Repot bukan dari segi kita menghukuminya, tapi dianya sendiri yang repot nanti. Karena nanti dia bulan puasa itu 1 bulan penuh dia puasa. Dan bulan setelahnya puasa lagi 1 bulan penuh. Ya. Mutahayyirah mutlaqah. Tapi kita harus berbahagia. Kenapa? Karena Imam Haramain ya mengatakan, dikutip dalam kitab Al-Majmu', bisa jadi kiamat tapi belum pernah ada perempuan yang kayak gini. Karena ini nggak pernah terjadi. Ya, kata Imam Haramain sendiri, di zaman Imam Haramain ini belum pernah ada perempuan kejadian kayak gini. Gitu ya. Jadi repot hukumnya doang. Adapun kejadian atau enggak, tidak pernah terjadi. Ustaz, boleh ini enggak, tolong yang mumayyizah sama ghair mumayyizah tadi gimana? Kalau mumayyizah, sifat darahnya beda-beda. Maksudnya Warnanya, misalkan warnanya 5 hari merah, 5 hari hitam, 5 hari kuning, gitu. sifat Atau berarti warna. enggak, sifat darah itu nanti kita jelasin. Atau warna darahnya sama, tapi hari pertama bau, hari kedua wangi, hari ketiga bau lagi, hari keempat wangi lagi, kan gitu ya. Dan memenuhi syarat tamyiz yang akan kita jelaskan. Atau baunya sama semuanya, bau semua, hitam semua, bau semua, tapi kadar ketebalan darahnya hari pertama tebel banget, hari kedua cair. Nah, itu juga beda sifat. Udah, ini udah dipoto. Kalau Ghair mumayyizah berarti sifatnya sama semuanya. Sifatnya sama semuanya, atau sifatnya beda-beda tapi tidak memenuhi syarat tamyiz, tidak memenuhi syarat tamyiz. Sifat kayak gitu kan kadang ada yang nggak ngeh ya. Itu tuh patokannya emang si orang yang bisa bedain atau enggak, atau patokannya darahnya itu. Si perempuan yang mengalami haid. Berarti dianya bisa atau enggak bedain. Iya. Kalau tidak bisa membedakan, udah langsung ke sini. Ini ghair mumayyizah. Kalau nggak bisa ngebedain. Siapa yang mau mengamalkan ilmu-ilmu istihadah? Ya, untungnya permasalahan haid itu emang rumit, tapi untungnya jarang perempuan istihadah. Nah, pembahasan mumayyizah kita harus paham syarat-syarat tamyiz, atau sebelum ke situ kita harus paham sifat-sifat darah. Sifat-sifat darah, yang pertama laun, yang kedua rih, yang ketiga qiwam. Laun apa? Warna. Rih bau. Qiwam kadar ketebalan. Atau ini dalam ta'bir yang lain as-sukhan atau as-sakhonah ya. Ketebalan. Sakhonah. Nah, ini dari segi warna darah.
ada derajat-derajat. Pertama as-sawad, setelah as-sawad al-humrah. Kemudian asy-syuqrah. Kemudian as-sufrah. Kemudian al-kudrah. Jadi ada 5 warna darah. Pertama hitam. Di bawah hitam merah. Di bawah merah syuqrah. Syuqrah itu kuning kemerah-merahan. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian sufrah, kuning. Kemudian kudrah, keruh doang. Ini yang jadi patokan, bisa dibilang mayoritas hampir seluruh ulama Syafi'iyah urutannya begini. Kecuali satu, Syekh Atiyah. Bukan Syekh Atiyah ini ya, enggak. Syekh Atiyah yang ada di kitab-kitab fuqaha. Syekh Atiyah mengatakan urutannya kudrah dulu baru sufrah. Sufrah paling akhir. Jadi urutannya beliau itu hitam, merah, syuqrah, kemudian kudrah, kemudian sufrah. Jelas ya? Di sini aja nih, di sini nih. Di sini ada khilaf. Ya, jumhur semuanya kayak gini. Syekh Atiyah mengatakan kudrah dulu baru sufrah. Ya, penting mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha. Kenapa begitu? Karena itu yang membentuk faqih. Ya, Imam Subki, Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra mengatakan la yuhawwinul faqih amra ma nahkihi min ghara'ibil aqwal. Enggak boleh faqih itu meremehkan qaul-qaul dhaif. Bahkan beliau bilang meremehkan qaul-qaul perbedaan pendapat ulama itu yang yudayyi'ul fiqh, itu yang menghilangkan fikih, itu yang membuat fikih itu melemah. Bahkan mengetahui aqwal fuqaha itu yang disebut fiqhun nafsi, kata beliau. Kemudian dari segi bau, dari segi baunya ada muntin, ada ghair muntin. Muntin itu bau busuk. Ghair muntin ya tidak bau busuk. Kan seperti tadi ditanyakan, mana ada perempuan nyium bau darahnya setiap hari kan? Dari segi ketebalan ada yang sakhin, ya, tebal. Ada yang ghair sakhin, ya, ada yang tebal, ada yang tidak tebal dari segi ketebalan. Nah, ini sifat-sifat darah yang nanti akan dijadikan instrumen. Makanya tadi kita bilang di awal, perempuan keluar darah 20 hari. Oh, 15 hari haid. Apa dalilnya? Enggak ada. Ya udah, 15 terakhir haid. Apa dalilnya? Enggak ada. Makanya kita bilang, ya udah, kalau enggak ada dalil, kita ke gambaran yang 7. Kita lihat sifat-sifat darahnya. Gitu ya. Udah ini. Ini kalau mau enak, tapi untuk sekarang pahami aja dulu yang dijelaskan. Nanti kalau udah selesai semuanya pembahasan haid, catat yang rapi pembahasan ini diulang-ulang. Nah, kalau ada yang nggak paham, coba buka-buka kitab Al-Ibanah wal Ifadhah. Nah, saling melengkapi ya. Nanti karena ada di Ibanah wal Ifadhah itu ibarat yang pendek, kadang-kadang kita tidak paham maksudnya. Lengkapin dari sini, oh maksudnya ini begini. Atau kalau tidak di Ibanah kurang lengkap, buka kitab
risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah yang saya kirim itu. Itu rujukan utamanya dua itu. Nah, untuk tambahan lagi baca kitab Nibras fi ahkamil haid wal istihadah wan nifas. Kurang lengkap lagi baca kitab Izalatul Iltibas fi ahkamil haid wal istihadah wan nifas. 4 kitab itu tuh. Itu kitab yang khusus bahas haid dalam mazhab Syafi'i. Ada juga kitab yang dulu di karangannya sebelum zamannya Imam Nawawi. Hanya membahas mutahayyirah mutlaqah yang tadi. 3 jilid. 3 jilid bahas mutahayyirah mutlaqah. Padahal tidak pernah terjadi. Dibahas itu bahasanya rumit sekali, kemudian disederhanakan sampai mengerucut ke zaman kita sekarang udah tinggal enak banget. Ya. Dibahas hanya beberapa lembar doang. Dulu dibahasnya masih 2 jilid. Sekarang hanya beberapa lembar, beberapa kalimat sudah tahu hukum mutahayyirah mutlaqah. Gitu ya. Masih cetak Kayaknya enggak. Saya lupa nama kitabnya itu, siapa yang ngarang itu ya. Masih Ashabul Wujuh mengarang 3 jilid bahas mutahayyirah mutlaqah. Kenapa bisa 3 jilid? Karena bahasnya kalau perempuan begini maka hukumnya begini. Kalau perempuan begini maka hukumnya begini. Satu-satu dia permasalahan. Akhirnya dikumpulkan oleh ulama-ulama kita mulai dari Imam Nawawi dan seterusnya. Zaman sekarang tinggal baca Ibana wal Ifadhah beberapa lembar udah tahu hukumnya. Nah, itu intermezzo tapi penting. Jangan ketipu sama orang-orang yang bilang kalau pengen tahu mazhab Syafi'i ya baca kitab Al-Um. Ya udah sana. Silahkan ke Al-Um, silahkan ke kitab-kitab ulama terdahulu. Nanti pusing sendiri. Zaman sekarang udah enak banget, udah nikmat, tinggal baca gampang. Udah hasil saringan ulama terdahulu. Pembahasan selanjutnya syarat tamyiz. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena ini tadi salah satu salah satu poin yang harus dipahami. Artinya kalau dia warna darahnya beda-beda, kalau dia sifat darahnya beda-beda dan memenuhi syarat tamyiz, ya udah mumayyizah. Kalau tidak memenuhi syarat tamyiz, ya udah dia ghair mumayyizah, gitu ya. Atau sebelum ke sini kita bahas dulu hukum mumayyizah. Mumayyizah itu tadi kita katakan dia istihadah, kemudian sifat darahnya beda. Contoh 20 hari keluar darah, 20 hari keluar darah, 10 hitam. Nah, nanti saya kasih catatan saya, cuman bisa jadi kalian bacanya pusing. Kalau sin berarti sawad, hitam, itu ya. 10 hitam, 10 merah. Ya, merah H. Pertama, istihadah bukan? Istihadah karena melewati 15 hari. Nyampur enggak antara istihadah dengan haidnya? Nyampur, karena semuanya darah. Mumayyizah enggak? Mumayyizah. Kenapa? Karena dia bisa membedakan, karena sifat darahnya beda-beda. Nah, dan dia memenuhi syarat tamyiz. Kalau memenuhi syarat tamyiz yang nanti kita bahas, apa hukumnya mubtadi'ah mumayyizah ini? Apa hukumnya? Gampang. Hukumnya al-qawi haiduha. Haidnya darah yang kuat. Jadi haidnya yang mana? Yang ini aja. Gitu ya. Yang ini haidnya. Udah selesai. Atau dibalik. 10 merah. 10 pertama merah, 10 terakhir hitam. Mana haidnya? Yang 10 terakhir. Yang 10 terakhir. Jadi haidnya yang kuat. Atau 5 merah, 5 terakhir merah, 10 pertengahan hitam. Mana haidnya? 10. Haidnya yang kuat, udah yang ini.
Gitu ya. Jadi mumayyizah hukumnya apa? Haidnya yang kuat. Cuman untuk menghukumi begini ada syarat-syaratnya. Kalau memenuhi syarat silahkan dihukumi seperti ini. Gampang kan? Syarat pertama. La yanqusul qawi an 24 sa'ah. Darah yang kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kenapa? Karena ini paling sedikitnya haid 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam nggak bisa dihukumi haid. Kan kita pengen mengatakan yang kuat haid, yang lemah istihadah. Kalau kita pengen menghukumi yang kuat ini haid, otomatis dia harus lebih dari paling sedikitnya haid. Maka contoh yang tidak memenuhi syarat, ada perempuan 20 jam keluar darah berwarna hitam. Kemudian setelah itu 20 hari keluar darah warnanya merah. Bisa nggak ketika itu kita menghukumi bahwa haidnya yang kuat? Nggak bisa. Kenapa? Karena kurang dari paling sedikitnya haid. Kalau begini, kalau tidak memenuhi syarat, hukumnya apa dia? Ghair mumayyizah. Ghair mumayyizah. Udah. Gampang kan? Syarat kedua. La yazid al-qawi ala 15 yaum. Darah kuatnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena paling banyak haid 15 hari. Gitu ya. Kita mau menghukumi yang kuat haid, sedangkan yang kuatnya lebih dari 15 hari, ya udah nggak bisa dihukumi yang kuat haid. Kalau tidak memenuhi syarat, contoh yang tidak memenuhi syarat apa? Perempuan keluar darah 17 hari warna hitam. Kemudian 13 hari warna merah. Apa hukumnya? Nggak bisa dihukumi mumayyizah. Kenapa? Karena kalau dihukumi mumayyizah dia berarti 17 hari haid. Nggak bisa ini haid karena lebih dari 15 hari. Maka ketika itu dia ghair mumayyizah. Gampang kan? Biar bisa jelasin ke istrinya nanti. Kok amin emang mau istrinya istihadah? Mau bisa jelasin. Udah ini foto dulu. Semoga lupa. Kasus pertama di istrinya Pak Amin. Ya sejarah terakhir nih gue. Ramadan terakhir. Sawir yang ampun. Udah, syarat yang gampang sudah berlalu. Sekarang syarat yang gampang juga. Nyambung. Tadi ya tawa. Syarat ketiga itu berlaku, ya. Berlaku kalau terjadi dua keadaan. Ingat nih. Jadi syarat ketiga berlakunya kapan? Saya tulis dulu di sini. Syarat ketiga, yantabiqu 'inda
Nah, jadi syarat ketiga ini berlaku pada keadaan seperti ini. Keadaan pertama, kalau saya tulis gambarannya aja lah, ada darah qawi, kemudian dhaif, kemudian qawi. Gitu ya. Kalau ada qawi, dhaif, qawi. Contohnya apa? Hitam, merah, hitam. Gitu ya. Nah, kemudian ingat, ini harus ada dua-duanya. Ini bukan au, ini wau. Bukan ini atau ini, tapi ini dengan ini. Syarat kedua, al-qawi ats-tsani istamar. Nah, kenapa saya pakai ibarah istamar? Karena ini ibarah yang dipakai di kitab-kitab turos. Istamar itu artinya apa? Kalau nemu istamar di pembahasan ini, maksudnya adalah zada ala khamas ta'ashar yauman, melewati 15 hari. Jadi kalau 15 belum. Kalau lebih 16 baru. Ingat ya, ini tambah. Harus dua-duanya. Nah, jadi syarat ketiga berlaku kapan? Kalau setelah darah yang lemah datang darah yang kuat, atau gambarnya begini, qawi, dhaif, qawi. Yang kedua, qawi yang kedua nih, Jokowi. Qawi yang kedua, qawi periode kedua ini istamara, lebih dari 15 hari. Baru berlaku syaratnya. Apa syaratnya? Ini kalian kalau baca di Ibanah, di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, nggak bakal kayak gini, pasti pusing bacanya.